Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya pada kuliah Hukum Telematika ya. Hari ini pada kuliah yang ke-7 ini kita akan memperdalam topik ya tentang cyberspace ya. Kita semua sudah tahu ya. Cyberspace itu merupakan dunia cyber ya, atau dunia maya gitu, atau tegasnya internet yang kita kenal sekarang ini ya. Nah, apa sebenarnya pengertian dari cyberspace itu ya? Nah, kalau kita telaah ya, kalau kita elaborasi, sebenarnya pengertian dari cyberspace itu cukup kompleks ya. Cukup kompleks. Cyberspace itu dalam pengertiannya yang panjang ya, dalam definisinya yang panjang itu memiliki beberapa makna ya. Yang pertama, cyberspace itu diartikan sebagai teknologi untuk menyimpan, mengirimkan, dan atau memproses informasi dan komunikasi. Nah, ya. Seperti misalnya kita mengirim ya video gitu atau gambar ke melalui WA ke orang lainnya, atau mengupload video atau gambar ke dalam grup WA yang terdiri dari beberapa anggota itu grupnya ya. Nah, itu termasuk dalam kategori teknologi untuk menyimpan ya, dan mengirimkan. Atau misalnya kita ini mengupload ya, atau mempublikasikan video kita ke dalam akun YouTube kita. Nah, itu ya, ini biasanya sering dilakukan oleh YouTuber ya. Itu mereka mempublish video-video yang mereka buat ya, atau vlog-vlog yang mereka buat ke dalam akun YouTube mereka. Nah, dengan demikian ya, teknologi cyberspace ini menandakan adanya penggunaan high-tech ya, high teknologi atau teknologi modern, khususnya dalam teknologi proses data elektronik. Oleh sebab itu ya, dalam cyberspace ini yang menjadi titik berat adalah pada komputer ya. Komputer di sini tidak selalu kita bayangkan itu berupa PC atau CPU ya, atau laptop, karena smartphone kita pun itu juga dikategorikan sebagai komputer ya. Dikategorikan sebagai komputer, bahkan mungkin lebih canggih ya. Ada smartphone yang lebih canggih daripada laptop ya, atau CPU, PC. Nah, cyberspace ini juga kadang-kadang digunakan sebagai sinonim dari internet. Jadi cyberspace itu bisa dikatakan tidak identik dengan internet. Nah, tapi sebagian besar cyberspace itu digunakan untuk menyebut internet ya, seperti itu. Kemudian ya, cyberspace ini diartikan dengan lingkungan bioelektronik ya. Jadi ada sebuah lingkungan elektronik yang hidup. Bio itu artinya hidup ya. Jadi bioelektronik ini berarti elektronik yang hidup. Jadi ada sebuah lingkungan elektronik yang hidup ya. Seperti misalnya saudara itu sedang membuka e-learning, kemudian mengambil bahan atau materi yang diupload oleh dosen di e-learning gitu ya.
atau menonton video di e-learning atau mengisi daftar hadir di e-learning itu sebenarnya pada hakikatnya adalah lingkungan bioelektronik yang hidup, ya seperti itu. Nah, lingkungan bioelektronik ini benar-benar universal, ya benar-benar universal. Nah, jadi kalau kita membrowsing internet itu tentu saja ya banyak website-website yang bisa dibuka ya kapanpun dan dimanapun kita berada. Ya. YouTube misalnya juga begitu ya, itu merupakan aplikasi video ya yang memiliki website, itu bisa dibuka di mana saja, kapan saja, di tempat manapun, ya, di negara manapun, sepanjang memang ada aliran internet, ya seperti itu. Jadi universal di sini ini maksudnya adalah eksis ya, di setiap tempat di mana ada kabel telepon, ya, kabel koaksial, ya, jalur serat optik dan gelombang elektromagnetik. Nah, kita tahu ya, internet ini bisa berjalan dengan adanya kabel telepon ya, kabel koaksial. Nah, sekarang ini teknologi yang teranyar ya, terakhir, internet sekarang ini sudah menjadikan serat optik sebagai standar ya. Untuk kabel telepon itu sudah ditinggalkan, itu sudah menjadi teknologi yang lebih klasik ya, lebih lama. Sekarang ini menggunakan namanya jalur serat optik. Mungkin kita perlu juga melihat ya seperti apa itu jalur apa tuh kabel serat optik ya. Jadi bentuknya seperti ini ya. Ini kabel serat optik yang digunakan oleh provider internet yang kekinian ya, yang sekarang ini ya, seperti itu. Ini banyak warna-warnanya ya, banyak serabut-serabutnya. Nah, ini menandakan penggunaan daripada high tech ya, atau teknologi tinggi seperti yang tadi kita bahas ya, seperti itu. Nah, jadi ini ya serat optik seperti ini kabelnya. Kemudian kabel koaksial. Oh ya, kita belum melihat seperti apa tuh kabel koaksial ya. Ini seperti ini. Nah ini juga apa kabel-kabel yang berhubungan dengan penggunaan cyberspace ya, seperti cyberspace. Seperti ini kabelnya. Nah, kemudian cyberspace juga itu bisa bisa dimaknai bahwa cyberspace terbentuk dari berbagai macam jaringan komputer dan telekomunikasi yang saling terhubung ya, dan berinteraksi. Nah, ini kalau bahasa IT-nya adalah electronic nervous system. Nah, jadi rupanya internet yang kita nikmati sekarang ini ya, kalau kita melakukan browsing ya atau menonton video di YouTube itu dan sebagainya, itu sebenarnya pada hakikatnya merupakan jaringan komputer ya dan telekomunikasi yang saling terhubung dan berinteraksi. Nah, itu ya seperti itu. Itulah apa sebenarnya yang menjadi hakikat daripada internet yang kita pakai sekarang ini ya. Jadi internet itu tidak lain adalah jaringan komputer dan telekomunikasi yang saling terhubung dan berinteraksi ya, berinteraksi. Nah, ini dalam bahasa
keilmuan di IT itu disebut dengan electronic nervous system ya. Electronic nervous system seperti itu. Nah, cyberspace yang kita nikmati ini ya, baik itu berupa medsos itu medsos seperti Facebook ya, Instagram, kemudian WhatsApp ya, WhatsApp terutama itu grup-grup WhatsApp gitu ya. Grup WhatsApp itu memiliki anggota ya, ada orang-orangnya yang menghuni grup itu gitu kan. Kemudian Facebook pun begitu, ada teman-teman yang mengikuti kita ya, atau menjadi teman kita. Ya ada orang yang banyak gitu ya, teman-teman Facebooknya ada ribuan gitu, juga ada yang ratusan gitu. Di Twitter itu ya itu follower-follower kita gitu ya, orang-orang yang memfollow kita. Nah, kita bisa berinteraksi dengan dia, bisa melihat status dia seperti itu. Nah, inilah yang dinamakan dengan global village ya, global village. Nah, jadi teman-teman yang terhubung ya, orang-orang yang berteman dengan kita di internet gitu ya, orang-orang yang memfollow kita di Twitter, orang-orang yang memfollow kita di Instagram gitu, orang-orang yang tergabung dalam sebuah grup WA gitu ya, atau grup Telegram. Nah, itulah yang dinamakan dengan global village ya, global village. Apa itu global village? Yaitu suatu tempat yang dimiliki oleh semua orang ya, suatu tempat yang dimiliki oleh semua orang, dan di dalamnya tersimpan berbagai macam informasi yang tidak mungkin dapat dihitung lagi ya. Ya mungkin kalau grup WA itu kita biarkan saja gitu ya, tidak pernah dihapus gitu chattingnya, tidak pernah dihapus gitu, segala macam informasi yang disimpan di situ ya, tidak pernah dihapus itu, video-video yang dikirim ya oleh anggota grup WA tersebut, atau tidak pernah dihapus gambar-gambar gitu, yang foto-foto yang dikirim oleh anggota di grup WA tersebut ya selama bertahun-tahun gitu, maka itu akan semakin banyak tersimpan di situ berbagai macam informasi ya, akan makin banyak, dan karena tidak pernah dihapus lagi gitu ya, dibiarkan saja, maka itu lama-kelamaan itu akan menjadi tidak mungkin dapat dihitung lagi ya, itu jumlah informasinya gitu, jumlah file gitu ya yang dipublish ke dalam grup WA tersebut ya. Ya mungkin kalau kita mau rajin menghitung ya bisa saja gitu, tapi rata-rata orang tuh sudah malas menghitung gitu ya, apa saja yang sudah dikirim di grup WA itu, karena sudah sangat banyak sekali gitu. Kecuali kalau kita hapus itu file-file yang dikirim di grup WA, nah itu dia akan menjadi hilang gitu ya informasinya, atau kalau kita hapus sebagian ya itu dia akan menjadi sedikit itu file-file yang disimpan di grup WA tersebut gitu ya. Kadang kan kita ini ada beberapa foto, gambar yang tidak kita hapus ya, tetap kita pertahankan. Juga ada beberapa video, gambar gitu ya, foto yang kita hapus karena mungkin dianggap kurang penting gitu ya. Nah, kalau yang kita seleksi gitu ya, file-file atau info-info yang tidak kita hapus, tentu jumlahnya tidak terlalu banyak ya, dan itu masih bisa kita hitung seperti itu, masih bisa dihitung.
Tapi kalau kita berbicara dunia internet secara keseluruhannya ya, secara global, artinya ada berapa website gitu yang tersimpan di dunia internet gitu ya, di cyberspace, itu tentunya sudah sangat banyak ya, jumlahnya jutaan dan mungkin lebih dari itu, dan udah sangat sulit dihitung ya, seperti itu. Seperti misalnya di YouTube aja sudah berapa video yang diupload ke situ ya. Sudah berapa video orang mengupload ke dalam YouTube, itu tentunya sudah sangat banyak ya. Dan kita ini ya, secara orang per orang itu tentu sudah tidak mungkin lagi itu ya, menghitung video-video yang diupload ke dalam YouTube itu ya, karena sudah sangat banyak sekali ya. Kecuali kalau video-video yang di akun kita sendiri, nah yang kita upload sendiri itu mungkin masih bisa dihitung ya, masih sanggup kita menghitung. Tapi kalau keseluruhan video yang ada di YouTube, nah kita ini secara individu ya, perorangan itu sudah tidak mungkin menghitung video yang dipublish ya ke YouTube seperti itu. Nah, ini cyberspace bersifat tanpa batas dan terdapat di mana-mana ya, borderless and ubiquitous ya. Jadi setiap orang dari mana saja dan kapan saja dapat memasuki dan dapat saling berkomunikasi di dunia ini, di dunia maya maksudnya ya, tanpa perlu berada di dalamnya secara fisik. Nah, inilah yang kita namakan dengan dunia maya ya. Jadi cyberspace itu bersifat tanpa batas ya. Kita bisa mengakses ya website di negara manapun, dari negara manapun ya. Kita bisa mengakses misalnya website perpustakaan di Harvard University Amerika gitu ya. Kita bisa mengakses website daripada Kongres Amerika. Nah, kita bisa mengakses website Mahkamah Konstitusi di Austria atau di Jerman. Nah, itu maksudnya, itulah maksudnya ya, tanpa batas. Kemudian di YouTube kita bisa mengakses video yang diupload oleh orang-orang lain di negara manapun ya, seperti itu. Ya, tapi tentu saja ada kelemahannya ya kalau kita misalnya mengakses video-video yang di-upload oleh orang-orang asing yang bukan berbahasa kita gitu, misalnya orang Cina gitu ya, atau orang dari Afrika gitu. Nah, itu tentu mereka menggunakan bahasa mereka ya. Kecuali ada subtitlenya yang berbahasa Inggris yang bisa dimunculkan gitu ya, ada terjemahannya. Dan terdapat di mana-mana. Ya, jadi kita bisa di mana saja ya mengakses sepanjang ada internet gitu ya. Misalnya seringkali kita melihat anak-anak gitu ya mengakses internet menggunakan smartphone-nya gitu ya di taman-taman kota gitu ya, atau di pinggir kios yang memang menyediakan internet gratis ya. Sekarang ini juga Pemda ya juga menyediakan banyak line internet gratis ya di setiap taman kota ya. Tapi mungkin sekarang ini sedang tidak bisa digunakan karena orang tidak boleh berkerumun ya di taman-taman. Itu bisa menjadi apa itu namanya, menjadi klaster baru dari penularan COVID-19. Nah, jadi setiap orang itu ya
dari mana saja dan kapan saja itu dapat memasuki dan dapat saling berkomunikasi di dunia ini tanpa perlu berada di dalamnya secara fisik. Nah, jadi kita ya kapan saja di mana saja itu dapat setiap saat membuka grup WA misalnya ya. Grup WA. Bisa saling berkomunikasi selama 24 jam ya, di medsos tanpa adanya pembatasan seperti itu. Nah, itulah ya karakter daripada dunia maya ya, seperti itu. Nah, muncul pandangan ya di dalam warga dunia maya gitu ya istilahnya. Atau dalam bahasa sekarang disebut netizen ya, netizen muncul pandangan di kalangan netizen ya atau warga dunia maya bahwa seperti halnya dunia nyata, maka di dalam dunia maya pun atau cyberspace pun juga harus ada hak asasi manusia. Nah, jadi hak asasi manusia di samping diterapkan di dunia nyata juga perlu diterapkan di dunia maya. Nah, jadi ada hak asasi manusia dunia maya ya. Hak asasi manusia dunia maya. HAM yang paling mendasar di dalam dunia maya adalah bahwa internet itu adalah milik bersama. Nah, itu sudah terjadi sekarang ini ya. Internet itu milik bersama, apalagi di zaman pandemi ini. Dengan adanya pembelajaran secara online itu sudah benar-benar menunjukkan ya bahwa internet itu adalah milik bersama. Dan oleh karena itu, setiap orang memiliki hak penuh untuk berada di dalam internet. Nah, kita itu juga sekarang merasakan ya, kita memiliki hak asasi manusia ya untuk setiap saat menggunakan internet, setiap saat berada di dunia internet. Itu hak asasi yang memang sudah nyata sekarang itu ya. Tidak ada orang yang dibatasi untuk menggunakan internet ya, seperti itu. Setidaknya di negara kita ya, karena kalau di negara Cina itu konon ada pembatasan penggunaan internet ya, seperti itu. Atau di negara Korea Utara juga sama, itu ada pembatasan dalam penggunaan dunia internet ya, seperti itu. Ya, juga karena mereka itu menganut ideologi komunis ya, yang sifatnya tertutup ideologi itu ya. Nah, beda dengan di negara-negara yang menjunjung tinggi HAM gitu. Itu setiap orang itu bebas menggunakan internet ya, seperti itu. Dan melakukan interaksi di dalamnya ya, melakukan interaksi di dalamnya. Kita setiap saat bebas punya hak untuk melakukan interaksi ya di berbagai macam platform medsos ya, seperti itu. Bahkan menggunakan identitas secara anonim. Menggunakan identitas secara anonim. Nah, ini juga adalah hak asasi ya, hak asasi dalam dunia maya, di dalam cyberspace yang kita nikmati sekarang ini ya, yang nyata kita nikmati. Nah, kita bebas itu menggunakan nama samaran ya. Di medsos kita pun kadang-kala kita menggunakan nama samaran. Di WA kita juga kadang menggunakan nama samaran. Seperti itu. Lama-lama orang sudah tidak lagi percaya diri dengan nama aslinya ya. Mereka lebih percaya diri dengan nama samarannya. Nah, ini juga merupakan dampak negatif ya daripada penerapan hak-hak asasi di dunia maya ya, yaitu penggunaan nama samaran. Lama-lama orang-orang sudah tidak percaya diri lagi menggunakan nama aslinya, lebih suka menggunakan nama samaran. Nah, itu dampak negatif yang pertama. Yang kedua, penggunaan nama samaran ini pun akan menjadi masalah ketika orang-orang yang menggunakan nama samaran itu menyalahgunakan dunia internet ya. Misalnya melakukan bullying atau melakukan ujaran kebencian gitu ya, dan sebagainya. Nah, mereka menggunakan nama samaran dan ini
ya walaupun bisa dideteksi gitu ya dengan teknologi para penegak hukum, tapi kalau menggunakan nama samaran ini juga akan uh, menambah kesulitan tersendiri ya untuk menyelidiki nama-nama samaran yang melakukan pelanggaran di dunia internet seperti itu. Nah, kemudian juga bahkan ada pandangan ya dari para user ya, pengguna atau netizen ya, bahwa pemerintah tidak perlu ikut campur. Nah, ini sebagai bagian dari hak juga ya, hak asasi di dunia maya, bahwa pemerintah itu tidak perlu ikut campur dalam membuat peraturan untuk membatasi kebebasan warga dunia maya. Segala persoalan yang timbul seharusnya diselesaikan oleh para pengguna atau user internet sendiri ya. Kecuali apabila mereka tidak dapat menyelesaikannya, barulah diperlukan campur tangan pemerintah untuk mengatur cyberspace atau dunia maya. Nah, ini hak ini sangat sulit untuk dipenuhi ya, karena tidak mungkin pemerintah lepas begitu saja di dalam arus lalu lintas dunia internet ya. Tentu pemerintah perlu ikut campur gitu ya, agar terdapat penggunaan dunia internet yang sehat ya. Nah, sekarang aja pemerintah ikut campur ya dalam dunia penggunaan dunia internet. Membuat berbagai macam regulasi ya untuk mengatur penggunaan dunia maya ya. Misalnya di negara kita ada undang-undang ITE. Tetap saja terjadi pelanggaran-pelanggaran di dalam dunia internet. Logikanya apalagi kalau pemerintah tidak ikut campur? Nah, tentu akan lebih masif lagi ya kejahatan-kejahatan atau pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di dalam dunia internet ya, seperti itu. Tapi ya pada prinsipnya sekarang ini bisa dikatakan pemerintah itu cukup memberikan kebebasan ya kepada user internet untuk melakukan berbagai macam aktivitas di dunia internet ya. Hanya ada beberapa hal saja yang dibatasi dalam dunia internet itu ya, misalnya larangan untuk melakukan hal-hal yang dapat merugikan orang lain ya, seperti misalnya menghina, mengeluarkan ujaran kebencian ya, atau menyebarkan virus, atau mencuri data orang lain. Nah, ya, kalau yang seperti ini bisa dipersoalkan ya, bisa dituntut, bisa dihukum oleh pemerintah dengan menggunakan hukum nasional. Nah, ini dia. Perlu juga ya sekarang kita mengetahui ya, buat wawasan kita, berapa sih jumlah pengguna internet di Indonesia sekarang ini ya. Nah, kalau kita lihat Januari tahun 2020 ini, sebelum pandemi ya, menjelang pandemi COVID ini, di Indonesia ada 175 juta. Ini sudah banyak juga gitu ya, sudah banyak juga pengguna internet. Kemudian setahun kemudian, Januari 2021 ya, bertambah menjadi 202 juta user internet ya. Ada peningkatan sebesar 15% atau sekitar 27 juta users. Nah, ini bisa dipahami karena masa pandemi ini semakin populernya penggunaan media pembelajaran secara online ya, seperti itu. Nah, pengguna internet di Indonesia sampai Januari 2021 ada 202 juta. Sementara jumlah penduduk Indonesia sekarang ini ada 274,9 juta. Jadi total ya ada sekitar 73,7 penduduk Indonesia yang menggunakan internet. Ini ya, sudah di atas 70% penduduk Indonesia menggunakan internet ya. Ini berarti sudah hampir semua ya, hampir semua.
yang menggunakan internet seperti itu. Nah, dalam setiap hari berapa lama rata-rata pengguna internet di Indonesia menghabiskan waktu untuk memakai internet ya? Nah, menurut hasil survei ya yang saya baca di koran Kompas itu, rata-rata orang Indonesia menggunakan internet itu perharinya 8 jam 52 menit ya untuk berselancar di internet ya, seperti itu. 8 jam 52 menit per hari setiap orang Indonesia rata-rata menggunakan atau berselancar di internet. Kemudian pengguna internet usia 16 sampai dengan 64 tahun itu sebanyak 96,4% atau 195,3 juta orang ya menggunakan internet itu melalui smartphone. Jadi ya pengguna internet di Indonesia itu ya dalam rentang usia 16 sampai 64 tahun sebanyak 195,3 juta orang memakai internet lewat smartphone. Nah, seperti itu. Ya. Nah, tapi ini pun ada juga banyak orang yang memiliki lebih dari satu smartphone ya. Ada yang punya 2 smartphone, 3 smartphone. Nah, jadi 195,3 juta orang ini bisa jadi ada beberapa orang yang sama ini ya. Orang yang sama, tetapi sama karena mereka menggunakan beberapa smartphone sekaligus seperti itu. Itulah ya gambaran pengguna di internet yang kekinian ya sekarang ini. Baik ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan pada kuliah kali ini. Kalau ada pertanyaan silakan diajukan di forum diskusi learning atau di kolom komentar YouTube ya. Baik, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.